Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak, Alhamdulillah. Baik Pak, sehat Pak. Alhamdulillah. Pagi, Pak. Oke, sebelum Bapak sehat-sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik Pak. Sebelum kita mengawali pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya ketua kelas untuk memimpin berdoa dulu. Ayo silakan Mas Eko memimpin doa dulu. Mohon izin Bapak Guru. Baiklah teman-teman. Sebelum memulai pelajaran pertama pada pagi hari ini, agar kita diberi keberkahan dan ilmu yang bermanfaat, berdoa dipersilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Sudah Pak, sudah berdoa. Ya, ini gimana ketua kelas ini? Teman-temannya sudah hadir semua ya? Ini coba saya lihat. Oh ya, sudah hadir semua kayaknya. Sambil kita masuk ke materi selanjutnya, ini adalah materi yang ketiga. Kemarin materi terakhir kemarin apa, Mas? Mungkin ada yang masih ingat kemarin? Oh, mungkin terlalu lama ya. Terlalu lama kita pembelajaran tatap muka dan akhirnya kita akan pembelajarannya ke daring. Mungkin sudah lupa ya. Ada yang Saya ingat? Pak, Ya, Mas Sutami ya. Apa Mas materi terakhir kita kemarin? kalau enggak salah itu Pak tentang klasifikasi engine. Ya, klasifikasi engine Ya, tentang tentang pembakaran dalam dan pembakaran luar, Pak. Oh iya iya. Iya bagus. Ini adalah materi yang ketiga dari pembahasan kita. Yang selanjutnya itu adalah materi apa? 4 tak dan 2 tak. Sebelum kita mulai, Mas Utami, Iya, ini Pak. ya sampean Bapak Mas masuk di jurusan otomotif ini pasti kan punya cita-cita atau keinginan besok saya mau jadi apa, kenapa saya masuk di jurusan otomotif ini? Mau jadi mekanik, Pak. Mekanik motor yang handal. Bagus sekali itu cita-citanya, nak. Jadi mekanik. Nah, saat ini itu teknologi itu semakin canggih sekali, Mas. Dengan perangkat Android atau HP saja, kita sudah bisa mengetahui troubleshooting yang ada di dalam sepeda motor maupun mobil. Nah, kalau zaman dulu kita mau motor mogok, sepeda motor mogok, kita mesti analisa ini apanya yang rusak, entah itu bahan bakar, karburator, dan lain-lain. Sekarang kita juga tinggal klik di HP, tancapkan konektor, sudah, kita sudah tahu, oh yang rusak apanya. Nah, untuk mengawali dari itu, sebenarnya pembahasan 4 tak 2 tak itu adalah dasar, Mas. Dasar daripada teknologi itu sendiri. Kalau sampean langsung mempelajari apa itu mesin-mesin yang tercanggih sekarang tanpa mempelajari dasar, itu nggak mungkin bisa, Mas. Ibaratnya ya sampean atau mas-mas semua ini nggak dari langsung besar lah, nggak usah dari kecil. Itu ibaratnya. Nah,
cita-cita yang bagus menjadi mekanik tentu didukung dengan pemahaman yang bagus pula. Oke, baik. Mari sebelum kita mengawali pembelajaran ini, untuk absensi selain daripada tadi dari ketua kelas di chat sudah saya kirim link absensi di Google ya. Nah, nanti itu mohon diisi dan juga di situ ada capture ya, capture kehadiran Mas ya. Oke, baik, saya mulai presentasikan dulu materi. Belum ya? Belum, Pak. Oh ya, Belum ada, Mas. Suara keyboardnya aja yang kedengaran, Pak. Iya ini. Nggak punya mouse, Pak ya? Iya. Ini kebetulan mouse saya. Oke. Nah, sebelum kita masuk pelajaran, ada yang bisa membaca, Mas? Sudah kelihatan ya? Ya, mungkin ada salah satu yang bisa membaca dari presentasi ini. Belum, Pak. Belum kelihatan. Belum kelihatan Pak Belum, Guru. Pak. Yang tampil ini ya web meeting kita yang tampil, Pak. Coba dipilih Windowsnya, window yang mau ditampilin dipilih. Presenter, kemudian pilih jendelanya aja, Pak. Oh ya, sudah ya Pak, Mas ya. Oke, ya dibuat besar, Bentar, Pak. diperbesar. Ya. Oke. Oh, tadi slideshow-nya Pak. Itu yang Ya. yang di sebelah kiri atas bisa diperbesar. Atau kanan bawah ini yang gambar bukan persennya Pak. Ya itu. Nah, ya. Ah, Oh ya, sudah kelihatan semua Mas ya. ini belum nampak sih. Udah diklik ya Pak? Sudah. Gambar cangkirnya. Sudah kelihatan sih di sini. Oke. Oke. Kalau di gambar cangkir nggak kelihatan Mas ya. Ya. Ini saya. Iya. Ya. Pak Kalau ini Oni, kelihatan. Pak Oni pakai 2 monitor ya? Pakai 2 monitor Pak Oni? Atau 1 monitor? Satu. 1 ya? Iya. Ini kayaknya extendnya yang bermasalah. Oke, lanjut aja Pak Oni. Ya, ini. Oke, Atas. lanjut. Ya, Ya, sudah kelihatan Mbak Mas ya. oke, ya. Ya. Pada suatu hari, ada yang mau bacakan Mas? Saya Pak Guru. Oh ya, silakan Mas Hendra ya. Terima kasih Pak. Ya. Saya baca ya Pak ya. Ya, Suatu hari Amin dan Budi sedang jalan-jalan di pagi hari. Kemudian dari belakang lewat sebuah motor. Motor itu mengeluarkan asap tebal dari knalpotnya. Kemudian Amin bertanya pada Budi,
Bud, kenapa motor itu ada asapnya? Budi pun tidak tahu harus jawab apa. Kemudian, dari arah berlawanan lewat sebuah motor, tapi tidak ada asap di knalpotnya. Kemudian, Budi balik bertanya ke Amin. Saya tidak tahu nih, tapi yang barusan lewat kenapa tidak ada asapnya ya Min? Oh ya, terima kasih Mas Indra. Nah, ini kira-kira dari pemaparan ini, ada yang bisa jawab nggak, Mas? Dari pemaparan. Saya Pak Guru. Oh ya, silakan Mas Indra. Apa kira-kira ini penyebab? Kenapa motor satunya itu tidak ada asap, dan kenapa motor satunya itu mengeluarkan asap? Ya, kira-kira kenapa? Kira-kira motor satunya bermasalah Pak Guru, yang satunya tidak bermasalah. Atau yang satunya itu 2 tak, satunya 4 tak Pak Guru. Oh ya, bagus. Ada lagi yang mau menjabarkan pendapatnya? Saya Pak, Oh ya, silakan Mas Eko. ini Pak, mungkin itu yang tadi lewat kan ada tulisan Suzuki, berarti Oh, itu iya. motor Suzuki Pak. Ya, bagus. Terus? Terus yang satu lewat kayaknya merek Honda Pak. Nah, yang tidak berasap tuh merek Honda itu Pak kayaknya. Oh gitu ya. Ada lagi temennya yang mau menanggapi? Saya Pak. Ya, silakan Mas Ruli. Ya. Yang lewat tadi Suzuki dan Ya. satunya itu yang nggak berasap, mungkin itu merek Honda Pak. Jadi yang berasap itu merek Suzuki, yang satunya itu merek Honda Pak. Itu. Ya. Terus ada lagi, Mas? Kalau kita tidak ada, kita langsung masuk ke materi dan saya akan menjabarkan kenapa motor salah satunya itu berasap dan motor satunya itu tidak berasap. Ada lagi kira-kira? Oke, karena sudah tidak ada, nah motor satu yang lewat itu adalah motor 2 tak. Artinya motor itu berasap karena ada oli yang terbakar. Dan motor satunya itu adalah motor 4 tak. Nah, kalau motor 4 tak itu yang terbakar hanya bahan bakar dan bensin. Oke. Kita lanjut. Sudah keluar tampilan lain? Belum Pak Guru. Belum Pak. Belum Pak. Mungkin harus Belum. keluar dulu. Itu ditutup dulu Pak. Di stop, Ditutup dulu itu. Oh ya. di stop dulu presentasinya, baru buat presentasi baru. Oke, sudah kelihatan? Sudah Pak Guru. Oh ya, baik. Tadi kita di awal sudah menjabarkan kenapa motor itu berasap dan kenapa motor yang satunya itu tidak berasap. Nah, pada materi ini adalah materi 2 tak dan 4 tak. Oke. Nah, kita masuk ke sejarah motor bensin dulu. Nah, sejarah motor bensin, Nicholas August Otto adalah penemu mesin pembakaran asal Jerman. Paten Otto dibuat
tak berlaku pada 66 saat ditemukan penemu lain, Alphonse Beu de Roches, yang telah membuat asas putaran 4 tak dalam selebarannya yang sendiri. Oke, motor bensin, sebuah tipe pembakaran dalam yang menggunakan nyala busi untuk proses pembakaran. Karena itu motor bensin disebut sebagai spark ignition. Oke, ada 2 jenis motor bensin. Ada motor bensin 2 langkah dan motor bensin 4 langkah. Nah, motor bensin 2 langkah ini dikenal merupakan motor bensin yang prinsip kerjanya di mana pada setiap satu putaran poros engkol dia menghasilkan 2 langkah kerja. Nah, ada beberapa komponen dari motor 2 langkah, ada busi, silinder, transfer pot, piston, batang piston, crankshaft, bak oli dan intake dan exhaust pot. Busi sebagai loncatan bunga api, blok silinder sebagai tenaga panas yang dihasilkan oleh pembakaran bensin yang dirubah ke tenaga mekanik dengan gerakan naik turun. Saluran biras atau transfer pot berfungsi sebagai pembersih sisa-sisa pembakaran. Pembiasan terjadi dan memanfaatkan gas baru yang mendorong sisa pembakaran. Ini piston sebagai penerima tekanan pembakaran dan untuk memutar poros engkol melalui batang piston. Batang piston berfungsi sebagai penghubung piston dan poros engkol. Dan poros engkol sebagai penggerak piston melalui batang piston. Bak oli menampung oli yang digunakan untuk melumasi komponen saat berputar. Saluran masuk tempat jalannya campuran udara dan bahan bakar ke ruang bakar. Saluran buang tempat keluarnya sisa pembakaran melalui knalpot. Nah, ini gambar dari mesin 2 langkah. Cara kerjanya 2 langkah. Pada saat piston bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas, ketika piston bergerak dari terbawah menuju ke atas, ruang bilas di bawah piston akan menjadi vakum sehingga udara, oli atau pelumas dan bahan bakar otomatis bercampur. Sedangkan di ruang pembakaran di atas piston menekan dan terjadi proses kompresi terhadap ruang bakar sehingga suhu udara dan bahan bakar yang tercampur sebelumnya meningkat ketika posisi piston hampir berada di puncak teratas. Busi akan memberikan percikan api sehingga ruang bakar yang terkompresi dengan tekanan yang besar akan terbakar dan meledak. Oke, langkah ekspansi atau langkah dan buang. Pada langkah ini, piston bergerak dari TMA ke TMB, di mana pergerakan ini karenakan adanya ledakan yang terjadi sebelumnya di ruang bakar. Karena piston bergerak dari titik teratas menuju ke bawah, ruang bilas di bawah piston tertekan dan dimampat sehingga campuran bahan bakar, oli pelumas, dan udara terdorong ke ruang bakar melalui saluran bilas. Nah, karena dorongan itu, udara menuju ruang bakar. Hasil pembakaran sebelumnya terdorong keluar otomatis menuju knalpot melalui saluran buang, sehingga ruang bakar terisi oleh udara, bahan bakar baru. Proses langkah kerja akan kembali seperti langkah pertama dan berulang. Nah, itu adalah proses dari langkah mesin 2 tak. Nah, tadi kan kita sudah Bapak jelaskan bagaimana proses dari kerja 2 tak. Sekarang kita bagi 3 kelompok. Kemarin kan kelompoknya sudah dibagi, Mas, ya? Kalau nggak salah sudah dibagi 3, ya? Ya, Pak, sudah Pak. Ya. Nah, ini kelompok 1 definisikan motor 4 tak. Kelompok 2 cari cara kerja mesin 4 tak, dan kelompok 3 ini perbedaan 4 tak dan 2 tak. Oke, dalam waktu 10 menit. Next ya. Kelompok 1
Sudah ada kira-kira yang bisa mendefinisikan? Siapa kemarin ketua kelasnya kelompok 1? Ketua kelompoknya siapa kemarin? Mas Eko ya? Mas Eko, Pak. Ya. Oh, Mas Eko. Mungkin ada salah satu dari kelompok 1, bagaimana definisi dari motor 4 tak itu? Saya Pak. Saya Pak. Oh, iya. Oh ya. Mas Indra, kelompok berapa? Kelompok 2 atau kelompok 1, Mas Indra? Kelompok 2 kayaknya Pak Mas Hendra, Hendra. kamu itu Oh, iya, kelompok kelompok saya, dua. kelompok Oke. 2, jangan ikut-ikut. Hendra. Iya. Wah, Jangan bangun temannya. kemarin kan sudah dibagi kemarin. Maju. Hendra kemarin nggak masuk, Pak. Saya siapa Nggak masuk yang tuh, mau? Pak. Oh iya, kemana aja Mas Indra kok sering nggak masuk itu? Sakit Pak Guru. Oh sakit. Kalau sakit sih sudah bisa dimaklumi, tapi jangan asal sakit hati aja nggak masuk. Oke, Surat silakan sudah masuk. kelompok 1. Oh, iya ya. Iya Pak Guru. Saya wakili kelompok 1 Pak Guru. Oh iya, silakan Mas Utami. Ya, definisi motor 4 langkah itu karena langkah kerjanya itu dalam menyelesaikan satu langkah usaha atau satu siklus itu dilakukan 4 langkah Pak Guru. Yang Oh, pertama ya, langkah bagus. hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang Pak Guru. Oh iya, bagus bagus. Ini gimana kelompok 2? Sudah bisa? Tadi Mas Hendra kayaknya mau mewakili kelompok 2. Hendra, yang kamu jadi Pak Ruli aja. Kelompok 2 kan ketua. ketuanya siapa? Yang ketuanya Pak Didi. Jangan berebut Ya udah. jadi ketua. Ya udah, saya mewakili kelompok 2 Pak ya. Gimana ketua? Oh ya, silakan Mas Ruli. Ya. Sepengetahuan saya Pak, cara kerja mesin patah itu dimulai dari putaran porosengkol 360 derajat, piston bergerak dari atas ke bawah, katup hisap terbuka, katup buang tertutup, campuran dan bahan bakar, campuran udara dan bahan bakar dalam bentuk kabut itu masuk ke dalam ruang sinder Pak. Itu langkah hisap Pak. Yang kedua langkah kompresi, porosengkol berputar dari 360 derajat dari TMB ke TMA. Kedua katup tertutup hisap dan buang tertutup. Campuran bahan bakar dan udara dan bentuk kabut dikompresikan di dalam ruang bakar. Terus yang langkah usaha Pak, 5 derajat sebelum TMA, busi memercikan bunga api, terjadi ledakan atau usaha di ruang pembakaran Pak, sehingga piston terdorong dari TMA ke TMB Pak. Itu yang langkah usaha. Itu yang terakhir langkah buang, porosengkol berputar 360 derajat, piston bergerak dari TMB ke TMA. Katup hisap tertutup, katup buang terbuka. Gas hasil sisa pembakaran itu didorong keluar oleh piston melalui katup X Pak, katup buang Pak. Itu Pak. Terima kasih Pak. Oh ya, jawabannya bagus sekali dari kelompok 2. Gimana kelompok 3? Sudah bisa menjawab perbedaan komponen mesin 4 langkah dan 2 langkah tadi? Bisa Pak Guru. Bantu Pak. Izin Pak Guru. Oh ya, ya silakan Mas Hadi ya. Ya, gini Ya. Pak, kalau 2 tak itu tidak ada rocker armnya Pak. Iya Pak. Ya, terus digantikan apa kalau nggak ada kira-kira Mas Hadi? Itu kalau nggak salah apa itu Pak ya? Di perbedaan yang paling mencolok itu nggak ada rocker arm Pak.
Oh iya ya, apa nggak ada roken arem. Terus selain itu ada lagi. Mungkin apa ya? Itu aja, Pak. Kelompok 3 sudah cukup ya? Sudah. Oh ya, oke. Itu adalah perbedaan dari apa? 4 langkah dan 2 langkah. Kenapa kok cuma nggak ada rocker arm sama katup? Karena tadi kan sudah sahabat jelaskan kalau 2 langkah itu adanya langsung membran untuk saluran masuknya dan dibilas di poros engkol. Akan Bapak sampaikan sudah kelihatan ya? Nah, Belum, Pak. sudah? Sudah, Pak. Ya, kira-kira ada yang bisa bahasa ini enggak? Kita kan sudah teknologinya bahasa Mandarin itu kan, nah sudah. Gimana? Kira-kira ada yang bisa membaca ini? Bahasa Mandarinnya, Pak. Iya, bisa Mas Hendra ya. Kemarin kan kamu di ekstra bahasa Mandarin itu kan selalu yang terbaik Mas Hendra. Korea kayaknya Kemarin- bukan Mandarin. Korea ya? Oh iya, Korea. Oke, ini adalah komponen-komponen dari motor 4 tak. Mulai dari ada crankshaft, crankpin, connecting rod, silinder, piston, cylinder head, cam, dan exhaust valve dan inlet valve. Nah, cara kerjanya seperti ini, Mas. Nah, saat itu langkah Mas. Nah, kan ini 4 langkah Mas ya. Dari saat hisap, terus kompresi, ya. Nah, ini per langkah, ini 2 langkah. Nah, kalau 2 langkah itu kan tanpa katup sudah melakukan proses pembakaran dan dalam langkahnya itu 2 kali proses. Berarti bahan bakar masuk, kemudian dibilas. Nah, yang mungkin masih asing Mas ya, di pelajaran konversi energi, ya, ada motor rotari. Kira-kira tahu motor apa ini, Mas? Tidak tahu, Pak Guru. Belum pernah lihat, Pak. Belum pernah lihat ya? Nah, Belum, Pak Guru. Belum. belum. Nah, motor rotari ini adalah sejenis motor bensin, tapi tidak menggunakan torak. Artinya dia bekerja langsung menggunakan rotari. Di Indonesia kelihatannya belum ada tapi mungkin sebatas mobil-mobil sport. Macam tahu Raffi Ahmad kan ya, yang mobil mewah itu mobil sportnya itu kira-kira menggunakan mobil rotari. Jadi dalam satu putaran saja ada langkah buang, langkah hisap. Nah, ini per langkahnya Mas. Langkah hisap. Jadi langkah hisap ini tadi seperti yang dijabarkan kelompok 2 tadi kan, bahan bakar dihisap masuk, katup masuk terbuka, dan udara dan bahan bakar masuk. Terus langkah kompresi. Nah, udara dimampatkan.
kedua katupnya tertutup. Nah, selanjutnya adalah langkah apa? Langkah apa Mas Hendra? Yang ketiga tadi. Ya Pak. Kenapa Pak? Yang ketiga tadi langkah apa kira-kira ini? Langkah usaha Pak Guru. Oh, masa yang ketiga langkah usaha? Tadi kan kelompok 2 menjabarkan tadi. Mungkin ada yang bisa benar ya? Usaha Pak Guru. Usaha. Iya, Betul. Usaha, Pak. Nah, betul. Langkah Tadi kan kerja Pak Guru. cuma kerja. Mungkin Terus diterjemahkan yang dulu Pak terakhir? Guru ke bahasa Koreanya. Sama aja. Iya, ini harusnya diterjemahkan dulu ya. Iya, kita kan baru sebatas. Yang penting kan langkah-langkahnya kan kita tahu. Oke. Sampai di sini pemaparan dari materi kita hari ini. Kira-kira mungkin ada pertanyaan atau bagaimana? Sebelum Saya Pak Guru izin bertanya. Mau tanya Pak Saya Guru. juga Pak Guru Oh, iya. bertanya Pak Guru. Tanya Pak. Oh ya, silakan. Siapa dulu tadi? Ya, Mas Ruli Saya, duluan Pak ya. Guru. Ya Pak, terima kasih Pak. Gini Pak, saya sering bingung Pak lihat motor bapak saya sama paman saya. Nah, motor bapak saya itu sering ngisi oli di samping Pak. Nah, sementara motor paman saya itu bukan mengisi, tapi diganti Pak. Setiap berapa bulan atau berapa kilometer diganti. Nah, yang pertanyaannya itu gimana Pak ya? Kok motor bapak saya kok diisi oli itu? Apa enggak amber-amber gitu Pak? Itu Pak, terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus. Mungkin ada yang menanggapi dari teman-temannya? Silakan. Saya Pak Guru. Oh ya, silakan. Kalau motor di pamannya itu dua Pak Guru yang diisi, oli samping sama oli mesinnya diganti Pak Guru. Mungkin seperti itu Pak Guru. Oh, gitu ya. Ada lagi yang menanggapi? Saya Pak Guru. Oh ya, silakan. Itu Mas Utami ya. itu oli samping karena ya letaknya di samping. Wih, bagus sekali penjabarannya. Ya, memang kan letaknya di Pak Guru, samping. makasih Pak Guru. Iya. Ya. Oke, kan untuk karena pemahaman yang masih awam Mas ya. Kan kalau kita melihat kalau motor 2 tak itu motor yang menggunakan 2 oli, ada oli mesin dan oli samping. Kalau pemahaman orang awam. Tapi tadi Pak Guru kan sudah menjelaskan. Nah, kalau motor 2 tak itu sebenarnya bukan oli samping, tapi yang di samping itu sebenarnya malah oli mesin. Tapi dia kenapa kok bisa habis tadi mulanya bapaknya Mas Ruli tadi ya? Itu kan apa ya? Ikut terbakar sama bahan bakar. Makanya tadi kan di awal tadi kan bilang kenapa pas Amin sama Budi lihat motor kok ada asapnya. Nah, itu kenapa kok ada asapnya? Nah, itu olinya ikut terbakar. Jadi ya setelah ikut melumasi mesin, dia terbakar, makanya jadi asap. Nah, sedangkan dari motornya siapa tadi? Pamannya Mas Ruli ya? Yang olinya diganti terus setiap. Iya Pak, paman. Ya, itu kan motor mungkin motor 4 tak. Itu kira-kira asapnya ada keluar nggak asap berwarnanya? Kalau motor paman saya nggak ada Pak, tapi kalau motor bapak saya banyak Pak, sampai nyamuknya itu ya, hilang berarti semua. kan, nah berarti itu motor yang punya bapaknya Mas Ruli itu motor 2 tak, olinya pasti 2. Yang oli yang sebenarnya nggak diganti setiap kurun waktu itu oli transmisi dan lain-lain. Makanya penggantiannya juga lama.
Nah, sedangkan kalau olinya pamannya itu kan diganti setiap berapa bulan atau berapa kilo. Itu kan itu melumasi semuanya ya, baik dari oli maupun dari transmisinya itu sendiri. Nah, gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Pak Guru. Oh ya, silakan Mas Hendra. Iya Pak. Saya mau bertanya Pak, ini motornya ketua kelas Pak, RX King Pak. Kok pakai botol minuman keras Pak? Ada olinya di situ. Di bawah tangkinya pakai botol minuman keras Pak Guru. Pak Eko itu Pak. Itu supaya laju kah atau motornya itu bisa apa itu pakai botol begitu Pak Guru? Oh, Dikasih gitu ya Mas ya? oli juga. Iya. Dikasih oli atau minuman keras? Nah, itu Pak Eko Pak. Nah, kemarin Mas Hendra tuh ngasih botol Pak sama saya, bening kan, bilangnya, oh bagus bentuknya ini kayak botol gin, ditaruh aja di motor. Nah, ya saya pasang Pak, kan dikasih. Nanti kalau nggak diterima kayak gimana gitu. Terus berarti dimanfaatkan botol itu sebagai wadah oli gitu Mas Eko ya? Iya, itu bisa kah Pak? Ya bisa saja. Biasanya kan kalau motor 2 tak itu kan ada yang oli dismog. Itu seperti kendaraan Vespa ya. Vespa itu kan olinya dicampur di dalam bensin saat kita ngisi. Nah, sedangkan yang RX King itu ada tempatnya sendiri dan tempatnya pun itu bisa diganti. Kalau tadi kata Mas Ruli tadi di samping, nah berarti kan itu tarik tengah berarti Mas ya. Bukan oli samping lagi, oli tengah. Oli tengah lagi Pak. Iya. Nah, sudah kira-kira ada yang tanyakan? Kalau sudah tidak ada, waktunya mau pergantian jam ini. Sepertinya. Cukup Pak Guru, jelas. Oh, cukup ya. Kalau cukup Mas ya, nanti ada tugas di LKPD yang dikerjakan paling lambat hari ini. Hari ini sudah langsung dikirim ke aplikasi. Dan untuk sebagai referensi di kolom chat atau nanti bisa di-download atau di grup WA kemarin sudah saya kirim. Nah, itu ada referensi tentang materi 4 tak dan 2 tak sebagai bahan. Nah, karena itu saya ngambil dari YouTube, nanti bisa kalian pelajari sendiri di rumah untuk dilanjutkan pada materi yang selanjutnya. Gimana? Siap Pak Guru. Oh ya, oke. Insyaallah Pak Guru. Oh ya, jangan lupa belajar Mas ya. Ingat kesehatan. Saat ini kita tidak lagi bertatap muka secara langsung. Mungkin ada saatnya ini kita berjauhan dulu, melihat kalian semua lewat layar semua. Meskipun berjumpa dengan layar, tidak mengurangi keabsahan kita, rasa kangen kita. Kangen nggak kalian kira-kira sama Pak Guru ini? Sudah lama nggak ketemu ini Pak. Oh, kangen banget Pak. Oh. Biasanya Bapak sering ngasih hadiah gitu Pak. Oh gitu ya. Masa yang dikangeni hadiahnya saja ini. Kangen sama putrinya ya? Pak. Ini malah. Kalau kangen ya silakan kalau main ke rumah. Tapi kalau main ke rumah ingat protokol kesehatan Mas. Ya, oke. Saya kira sudah saya cukupi dulu ya Mas. Ketua kelas mungkin bisa diakhiri doa dulu sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Oke Pak. Setelah kita mendapatkan pelajaran pertama pada hari ini, semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di masa depan. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sudah Pak. Oke, anak-anak. Saya akhiri di sini dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih.